jemaat Tuhan di Sandik Tentu Lama, ataupun di Merakau, ataupun dimanapun jemaat berada. Dan pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan sekali lagi bersama dalam ibadah online. Dan sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, sebelum kita memulakan ibadah ini, sehingga ada beberapa pengumuman untuk makluman kepada semua sedang jemaat Tuhan. Yang pertama, kita masih beribadah dalam kebaktian online, dan karena buat masa ini kita masih belum mengadakan kebaktian secara bersemuka di gereja disebabkan keadaan penularan COVID-19 ini masih lagi di tahap yang membimbangkan. Dan walaupun memang sudah ada surat keliling dari pusat, sebenarnya membenarkan kita untuk beribadah secara bersemuka, khususnya bagi mereka yang sudah mencukupi dos vaksin 2 dos. Tapi buat masa ini masih juga kita adakan kebaktian online karena keadaan semasa kita di Ranau ini masih lagi di tahap yang sangat membimbangkan. Jadi mungkin satu waktu kita berdoa supaya semoga COVID-19 ini segera berlalu dan akan mulai hilang dari daerah kita, dan bila keadaan mengizinkan kita akan melakukan kebaktian secara bersemuka. Jadi begitu juga hal yang kedua, pengumuman kedua, yaitu tentang kebaktian online muda-mudi. Seperti mana kita tahu, mereka juga sudah lama tidak ada persekutuan muda-mudi ini. Jadi sebagai inisiatif untuk persekutuan muda-mudi, pihak gereja akan mengadakan kebaktian online muda-mudi bermula pada hari Sabtu minggu hadapan. Jadi semua jemaat, semua muda-mudi dijemput bersama di dalam ibadah online ini, kebaktian muda-mudi pada malam Sabtu jam 7 malam, dan akan diadakan secara Zoom. Jadi diharap ibu bapak mengingatkan kepada anak-anak kita untuk mengikuti ibadah ini pada masa tersebut. Dan saya ingat untuk pengumuman yang penting hanya itu saja. Dan mari kita mulai ibadah kita pada pagi ini dengan berdoa, dan saya akan berdoa dalam surah kebenaran, dan sedang jemaat Tuhan yang dikasihi berdoa di rumah masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena sekali lagi pada pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus hidup dan bernafas. Terima kasih Bapak. Dan pada pagi hari ini juga kami juga mengucap syukur Tuhan karena kami juga punya kesempatan untuk mengadakan kebaktian online. Dan sebelum kami memulai dan memulakan ibadah ini, terlebih dahulu Tuhan kami serahkan acara ini daripada awal sehingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kami, memimpin di dalam sepanjang ibadah ini berlangsung. Dan kami mau berdoa menyerahkan anak-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani sepanjang kebaktian online ini. Kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi dan memberkati mereka, terutama khususnya bagi Pastor Nixon yang akan melayani di dalam pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhanlah yang akan berbicara lewat hamba-Mu, dan biar message Tuhan dan sampai kepada setiap jemaat Tuhan di sidang Tentu Lama pada hari ini, sehingga semua jemaat diteguhkan, dikuatkan di dalam iman kami. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit ketika ini, baik yang ada di rumah atau di hospital, lawati mereka, jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Dan begitu juga bagi mereka yang sedang mengalami penyakit COVID-19, Tuhan kami juga mau berdoa, dimanapun mereka berada, Engkau jamah, sembuhkan mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami juga mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengalami kelemahan rohani, baik di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan Engkau lawati mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka Tuhan. Biar Tuhanlah yang akan berbicara dalam pikiran dan hati mereka, supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan, dan mereka sadar akan keperluan mereka untuk terus
tetap dan taat setia kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan, pada pagi ini kami mau serahkan juga setiap anak-anak Tuhan yang beribadah dimanapun mereka berada, baik secara online ataupun secara bersemuka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seperti mana Tuhan memberkati kami di dalam ibadah online kami di sidang ini. Terima kasih Tuhan, terpuji dan terpujilah nama-Mu. Kami memulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Penyelamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maka dari tempat ini saudara akan melihat ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, keluargamu dimenangkan, bangsa ini dimenangkan Tuhan. Bahkan seluruh bumi ini menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Yang terbaik bagi Tuhan adalah kita. Mari bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Kibarkan panci Tuhan tinggi, sampai nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya
Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya bagi kita untuk memberikan uang persembahan, dan kita akan berdoa untuk hal ini, dan kita doakan supaya semua jemaat Tuhan sentiasa dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, dan diberkati Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Jadi mari kita sama-sama berdoa, dan untuk persembahan bolehlah dikumpulkan di rumah masing-masing dan serahkan kepada bendahari, ataupun bagi yang ada kemudahan online bolehlah memberi secara online, yang mana akan nomor account akan gereja akan dipaparkan sebentar lagi. Dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah muliakan dalam nama Yesus Kristus, pada ketika ini kami sudah tiba waktunya bagi kami untuk memberikan uang persembahan atau persepuluhan atau persembahan kasih dan sebagainya. Tuhan, kami terlebih dahulu Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang memberi pada hari ini, baik di dalam secara online ataupun secara fisikal. Tuhan, Engkau berkati setiap apapun pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha yang dilakukan oleh semua jemaat Tuhan di sidang ini, dan berkati supaya semuanya beroleh keberhasilan yang berlipat kali ganda. Dan kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya semuanya dapat digunakan pakai sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan berkati anak-Mu yang diamanahkan untuk menyimpan keuangan ini, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam pengelolaan keuangan, supaya semuanya hanya dapat digunakan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan pada hari
ini di dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon supaya kami dapat fokus untuk pendengaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah segala sesuatu yang mungkin menghalangi kami ataupun mengganggu kami daripada mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, dengan kuasa nama Yesus Kristus kami ikat, usir dan jauhkan semuanya itu dari tempat ini. Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dan kami dapat mengerti apa yang kami dengar pada hari ini melalui perkongsian firman Tuhan daripada hamba-Mu yang Engkau utus pada hari ini. Tuhan, kami mohon supaya Engkau memimpin dan mengurapi hamba-Mu yang berbicara pada hari ini, supaya suara hati Tuhan yang kedengaran dan berbicara di dalam hati kami, supaya kami tetap terus-menerus menuruti, mendengar dan melakukan firman Tuhan selagi ada kesempatan kami untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, kumaha ngawi datang. Hinangga takon apa de masa dinanda dite. Tumpayan aku pekerjaan Tuhan manganu datang da perlindungan pimpinan kuasa neginga mayawaya kasari datang pempasi kai oleh karena penyertaan kuasa Tuhan Yesus di putuk-putuk isuang nakapasiyan diti. Tapi nai menginar masa diti ano antang itakaw at baras da Tuhan da tagabay na isuang da Kejadian 25 ayat 19 gisam da ke-34. Esau dan Yakub. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung, tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, "Jika demikian halnya, mengapa aku hidup?" Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu,
seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Dalam pembacaan kita hari ini, kita temukan bahwa Ribkah melahirkan 2 orang anak kembar setelah Ishak berdoa meminta anak dari Tuhan. Anak kembar yang dilahirkan itu memiliki watak yang berbeza sekali, sehingga anak yang kedua itulah yang lebih kuat daripada yang pertama. Bahkan anak yang kedua itu yang dapat mewarisi hak kesulungan yang sebenarnya dimiliki oleh anak yang pertama. Saudara, mungkin Anda juga tertanya-tanya, apakah artinya hak kesulungan? Saudara, untuk mendapat hak kesulungan ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seseorang. Walaupun ia adalah anak sulung, ada kemungkinannya juga ia tidak akan mendapat hak kesulungannya dan berkat yang kekal itu seperti mana yang seharusnya terjadi. Saudara, berkat dan hak kesulungan itu tidak sama. Berkat itu adalah berkat bagi semua orang, tetapi hak kesulungan itu hanya hak seorang anak yang sulung di dalam sebuah keluarga. Tidak semua anak-anak akan mendapat hak kesulungan, tetapi lain halnya dengan Yakub dan Esau ini. Saudara, ada beberapa syarat-syarat ataupun kriteria seseorang yang layak untuk mendapat hak kesulungan. Kriteria yang pertama untuk mendapat hak kesulungan ialah ia harus mengabdikan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, ia harus taat kepada tuntutan ilahi, seperti di dalam hal pernikahan, di dalam keluarga, di dalam kehidupan sosial dan juga masyarakat. Pendek kata, ia harus dapat mengikut peraturan dan sesuatu hal-hal yang telah ditentukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ia harus meminta petunjuk dari Tuhan ketika melakukan apapun kehendak di dalam kehidupannya.
Dan yang keempat, kriteria hak kesulungan ini, ia harus memiliki kehidupan yang baik dalam keagamaan dan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan. Saudara, apakah pengajaran-pengajaran penting yang dapat kita perolehi pada hari ini di dalam pembacaan kita? Saudara, berkat yang kekal adalah milik orang yang peduli akan Tuhan. Sama seperti Yakub, ia adalah seorang yang dapat mengabdikan hidupnya kepada Allah berbanding dengan Esau. Yakub memiliki berkat yang kekal daripada Tuhan. Yakub dapat mewarisi berkat daripada orang tuanya dan hak kesulungan yang sepatutnya diperolehi oleh Esau. Karena Esau suka hidup bebas dan ia tidak mau dikekang oleh apapun peraturan-peraturan, sehingga ia terbatas melakukan apa yang diinginkan oleh hatinya. Bahkan di dalam pembacaan kita hari ini, saudara, di dalam ayat ke-32 sampai ayat yang ke-34, Esau sepatutnya mendapat hak kesulungan, tetapi ia berpikir hak kesulungan itu tidak berguna di dalam kehidupannya berbanding dengan semangkuk makanan kacang merah, dan ia sanggup menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Saudara, harus kita tahu bahwa di dalam kehidupan masyarakat kuno, janji dan berkat yang diucapkan oleh orang yang hampir meninggal itu sangat penting, dan itu adalah sesuatu perkara yang sah dan tidak dapat ditarik kembali setelah diberikan kepada orang lain. Apapun yang dikatakan orang yang memberi berkat tersebut, itu seperti sesuatu perjanjian yang sah dan tidak dapat ditarik kembali. Saudara, itulah yang terjadi dengan Yakub dan Esau. Esau bukan saja memandang ringan hak kesulungan tersebut, tetapi ia juga tidak dapat hidup sesuai dengan tuntutan-tuntutan Allah di dalam kehidupannya. Bahkan ia lebih suka memilih hidup bebas tanpa Tuhan, tanpa ia perlu meminta petunjuk daripada Tuhan di dalam apapun yang perlu ia lakukan. Saudara, jika dilihat daripada kriteria hak kesulungan, Esau tidak sanggup dan tidak mau untuk hidup mengabdi kepada Allah, dan ia tidak mau untuk meminta petunjuk selalu daripada Tuhan, melainkan ia mau hidup sesuai dengan kehendak hatinya sendiri. Berbeza dengan Yakub. Yakub
mendapat berkat yang kekal dan juga hak kesulungan yang istimewa milik Esau itu, karena ia sanggup dan ia dapat mengabdikan hidupnya kepada Allah. Esau adalah orang yang tidak dapat menuruti peraturan dan hidup sesuka hatinya. Dengan kata lain, ia hidup tanpa perlukan Tuhan dalam segala apapun yang ia lakukan, sehingga ke suatu peristiwa ia menyebabkan ke orang tuanya sakit hati karena Esau kawin dengan wanita-wanita Kanaan yang menyembah berhala, yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Kita dapat melihat itu di dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Saudara, jelas di dalam pembacaan tersebut bahwa terbukti Esau hidup sesuka hatinya. Esau hidup dengan keinginan hatinya sendiri. Ia tidak peduli dengan perintah Tuhan. Ia tidak senang dikongkong oleh peraturan ataupun perintah Tuhan, sehingga ia mengambil beberapa orang perempuan yang menyembah berhala sebagai istrinya. Saudara, Yakub mendapat berkat dan hak kesulungan yang istimewa daripada orang tuanya, karena ia adalah seorang yang tenang. Ia adalah seorang yang suka berpikir sesuatu yang penting di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat mengabdikan hidupnya bagi Tuhan. Dan itu terbukti pada waktu ia melarikan diri dari hadapan abangnya. Ia mempercayai bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kehidupannya, dan ia juga bernazar bagi Tuhan jika Tuhan sanggup menolong dan melindunginya sampai ke tempat yang ia tujui. Saudara, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah orang yang senang menuruti firman Tuhan. Diberkatilah orang yang senang untuk menuruti firman Tuhan. Seperti Yakub, berkat yang kekal milik orang yang peduli Tuhan. Saudara, apakah kita adalah orang yang peduli Tuhan? Saudara, apakah kita adalah orang yang peduli Tuhan seperti Yakub? Esau hidup sesuka hati. Ia memandang ringan hak kesulungan yang harus ia terima, dan berkat yang kekal yang harus ia terima itu tidak terjadi di dalam kehidupannya, karena ia memandang ringan hubungan
dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, pengajaran-pengajaran penting yang kita dapat petik daripada pembacaan hari ini. Orang yang menipu tidak akan hidup tenang. Dari satu sisi kita dapat melihat iman Ribkah terhadap janji Tuhan. Namun di sisi lain kita melihat ia mengatur tipu muslihat untuk mendapatkan berkat dan hak kesulungan dari Ishak melalui anaknya Yakub. Saudara, apa yang terjadi setelah Ribkah berjaya mengatur muslihatnya mendapat berkat bagi anaknya Yakub? Ia mengalami kesedihan yang sangat berat dan ia mengalami pemisahan daripada anaknya dalam tempo yang lama karena ditinggalkan oleh Yakub yang terpaksa lari ke rumah Laban akibat kemarahan dan balas dendam Esau untuk membunuhnya. Di dalam hal ini, saudara, Ribkah lupa untuk meminta petunjuk Tuhan sebagaimana ia meminta petunjuk sebelumnya di dalam Kejadian 25 ayat 22. Saudara, sebenarnya bukan Ribkah yang dahulu berbohong di dalam keluarga mereka. Sebenarnya Ishak yang membohongi orang lain sebelum dia sendiri ditipu oleh istrinya. Ishak menipu orang lain, ia juga tertipu oleh istrinya sendiri. Saudara, kalau kita melihat di dalam Kejadian 26 ayat 6 sampai 7, seperti ini firman Tuhan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku." Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah sebab elok parasnya. Saudara, Ishak menipu orang lain, lalu Ribkah istrinya sendiri menipu Ishak untuk mendapat berkat bagi Yakub. Orang yang selalu menipu akan selalu tertipu. Ya, disebabkan Ishak dan Ribkah telah menipu, Yakub juga adalah seorang penipu. Saudara, kebiasaan menipu menghasilkan kesusahan. Kebiasaan menipu menyebabkan kita selalu tertipu. Firman Tuhan memberikan kita bukti pada hari ini dengan jelas. Apa yang terjadi dengan Yakub setelah menipu abangnya? Apabila Yakub menipu abangnya, ia dikejar, diburu oleh Esau untuk dibunuh, sehingga ia terpaksa lari ke rumah Laban.
yang jauh daripada keluarganya selama bertahun-tahun. Saudara, demikian juga dengan Ribka yang memaksa Yakub untuk menipu bapaknya mendapat berkat hak kesulungan. Ia juga terpaksa menghadapi kesedihan bertahun-tahun, bahkan sehingga ia mati karena terpaksa berpisah dengan anaknya demi keselamatan anaknya yang diburu oleh abangnya. Saudara, Yakub juga pada waktu ia lari ke rumah Laban, ia juga tertipu oleh karena ia menipu. Kalau Yakub menunggu waktu Tuhan untuk bertindak memberikan hak kesulungan itu kepadanya, ia tidak perlu lari ke rumah Laban untuk menyelamatkan diri daripada buruan abangnya sendiri. Saudara, apa yang terjadi kepada Yakub setelah menipu abangnya? Yakub juga tertipu oleh karena ia menipu. Ia harus bekerja selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel sebagai istrinya. Yakub juga tertipu oleh karena ia menipu. Ia harus bekerja selama 14 tahun untuk mendapatkan Rahel. Saudara, orang yang menipu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Orang yang tidak jujur, pekerjaannya tidak akan pernah tidur dengan tenang. Orang yang melakukan pekerjaan bukan dengan ketulusan tidak akan tenang di dalam apapun keadaan hidupnya. Di dalam Amsal mengatakan, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara, orang yang hidup dalam kebohongan, orang yang penuh dengan tipuan, mereka juga akan menunggu waktu dibohongi dan tertipu daripada orang lain. Kita tahu daripada firman Tuhan hari ini bahwa orang yang menipu akan selalu tertipu. Mulanya Ishak menipu orang di Gerar, mengatakan Ribka itu bukan istrinya tetapi saudaranya. Ia juga tertipu oleh istrinya. Bahkan anaknya juga adalah seorang penipu, dan anaknya lari daripada keluarganya setelah diburu oleh abangnya. Ia sampai ke rumah Laban. Yakub juga ditipu oleh Laban. Saudara, sangat menyedihkan jika terdapat keluarga Kristen yang menjadikan kehidupan tipu ini sebagai suatu budaya untuk menyelamatkan diri ataupun diajarkan kepada anak-anak, karena tanpa kita sadari orang yang selalu menipu akan selalu ditipu dan ia selalu hidup di dalam keadaan yang tidak aman selagi ia belum mengakui dosanya di hadapan Tuhan.
Saudara, jika orang tua menipu, maka anak-anak juga akan ikut menipu, dan anak-anak yang menipu juga akan tertipu daripada orang lain. Saudara, saya khawatir dengan keadaan dunia pada masa ini, karena budaya bohong pada masa kini, budaya dusta, budaya tipu muslihat pada masa kini sudah menjadi senjata ampuh untuk mendapat keuntungan dalam pekerjaan seharian, bahkan senjata ampuh untuk melepaskan diri daripada kesalahan yang telah dilakukan. Apakah di dalam gereja Kristen juga terdapat orang yang suka berkata bohong untuk mengekalkan kedudukan yang harus ia sandang demi keuntungannya? Di sekeliling kita, budaya menipu atau tidak berkata jujur itu adalah sesuatu yang menjadi kunci untuk melepaskan diri daripada masalah yang sedang dilalui. Saudara, bagaimanakah di dalam keluarga Kristen kini? Apakah terdapat orang tua yang seringkali mengatakan dusta kepada anak-anak, sehingga anak-anak pun menjadikan budaya dusta itu suatu kelebihan, keuntungan, dan kekuatan untuk menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka. Saudara, ingatlah firman Tuhan hari ini. Tetapi suatu hal yang perlu kita ingat pada hari ini ialah seperti yang terdapat di dalam Amsal 19 ayat 22 sampai 23. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Saudara, yang ketiga, kasih sayang sebuah keluarga menentukan harga sebuah kehidupan. Maksud saya kehidupan yang bermakna di hadapan Tuhan. Kejadian 25 ayat 28. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribkah kasih kepada Yakub. Menurut saudara, yang mana satukah paling utama di antara kasih dan sayang? Yang mana satu pilihan kita? Ribkah dan Ishak tidak sehaluan dalam mengambil keputusan untuk anak-anaknya. Ishak melihat kemampuan dan kehebatan lahiriah Esau serta mengutamakan makanan, keperluan jasmani, manakala Ribkah selalu mengingat janji-janji Tuhan bagi anak-anaknya. Ribkah dapat menilai Yakub dalam hal rohani dengan baik, meskipun Ishak tidak memberikan perhatian yang penuh untuk Yakub. Saudara,
Ribka bijaksana dalam menyediakan keutamaan anak-anaknya. Ribka tidak meremehkan hak-hak kesulungan dan berkat kekal bagi anaknya. Sesuai dengan janji Tuhan, Ishak gagal memperhatikan kepentingan rohani bagi Esau karena merasa kagum dengan kehebatan Esau berburu, sedangkan Yakub hanya tinggal di dalam kemah. Ishak kurang peka dengan keutamaan kedua orang anaknya untuk mendapat berkat yang adil, sehingga ia mau hanya memberkati Esau sendirian tanpa Yakub dan Ribka berada di sisi mereka. Namun Ribka berhasil mengetahui tindakan Ishak tersebut. Di dalam Kejadian 27 ayat 8, saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian 27 ayat 8, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, di dalam pembacaan ini dikatakan anakku. Mengapa bukan anak-anakku? Di mana Yakub? Kenapa Ishak tidak juga memanggil Yakub, sedangkan Yakub adalah orang yang selalu tinggal di dalam kemah? Ia adalah orang yang tenang. Saudara, satu masalah yang terjadi di sini, Ishak kurang mementingkan hal-hal keagamaan, ditekankan di dalam diri kedua orang anaknya. Ishak kurang peka dengan keperluan dua orang anaknya. Sepatutnya Ishak memikirkan berkat yang adil untuk kedua orang anaknya, dan ia dapat menilai anak mereka yang mana satu yang layak untuk mendapat hak kesulungan, yang memiliki kriteria untuk dapat melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang anak yang sulung. Bahkan ia lupa janji Tuhan yang berkata kepada mereka pada waktu Ribka sedang mengandung dua orang anak mereka. Saudara, di dalam hal ini Ribka masih ingat janji Tuhan kepada kedua orang anaknya bahwa Yakublah yang akan mendapat hak kesulungan, bukannya Esau. Tetapi masalah yang dilakukan oleh Ribka adalah ia cepat-cepat bertindak sebelum waktu Tuhan memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Ia terlalu bersemangat dan lupa untuk bertanya kepada Tuhan, meminta pimpinan apa yang ia perlu lakukan pada masa-masa tersebut. Namun satu hal yang paling penting di sini, saudara, keharmonian sebuah keluarga Kristen bermula dari image orang tua Kristen yang baik. Kasih
sayang keluarga menentukan harga sebuah kehidupan yang bermakna. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Saudara, harus kita ingat firman Tuhan ini. Jangan kita hanya sayang kepada anak-anak kita karena mereka selalu mencukupkan kita makanan secara jasmani, tetapi perhatikanlah juga keperluan mereka secara rohani, dan biarlah mereka mendapat dorongan dan ajaran di dalam hal-hal rohani bahwa mereka juga harus memberi makan hal-hal rohani mereka. Saudara, kegagalan Ishak di sini adalah ia sayang kepada Esau hanya karena makan daging buruan Esau. Ia tidak sayang kepada Esau karena ia memiliki nilai keagamaan. Saudara, Ishak gagal melihat keperluan Esau dalam hal rohani. Ishak sayang kepada Esau karena makanan. Meskipun Esau membawa makanan yang enak untuk sesi keluarga mereka, tetapi Ribka mengambil keputusan yang bijaksana, melihat kepentingan dan hal-hal rohani di dalam diri anak-anak mereka. Saudara, sepatutnya orang tua Kristen itu sehaluan. Saya pernah datang ke satu acara majelis pemberkatan anak. Lalu saya bertanya dengan orang tua anak itu, siapa yang bagi nama anak ini? Adakah kamu sama-sama bagi nama anak ini? Lalu yang satu bilang, tanya cepunya keruham lah. Capun tidak berapa tahu tuh Nadia yang bagi nama. Dia katakan. Saudara, apa gambaran hal tersebut? Sebuah keluarga Kristen yang mengenal Tuhan harus sepakat di dalam apapun perkara yang kecil dan besar, apalagi yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Kalau nama anak itu pun si suami ataupun si istri tidak tahu asal usul nama anak mereka, saya ragu-ragu. Saudara, Esau adalah gambaran orang Kristen yang tidak setia dan tidak pedulikan Tuhan, yang menjalani sebahagian besar kehidupan dengan bebas tanpa Tuhan. Esau adalah gambaran orang Kristen yang senang hidup tanpa hal-hal kerohanian. Ia menganggap hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang ringan dan seperti sebuah cerita dongeng yang tidak berarti bagi kehidupannya. Esau adalah gambaran orang Kristen yang mengagungkan kehebatan lahiriah, keunggulan lahiriah berbanding dengan kepentingan rohani.
Ia bahkan tidak berminat langsung tentang hal Tuhan, tetapi tetap mau diberkati oleh Tuhan. Saudara, hal ini tidak boleh terjadi. Saudara, Yakub adalah gambaran orang Kristen yang memiliki tekad. Walaupun ia seringkali menjauh dari jalan Tuhan, ia tetap berusaha untuk mendekat kepada Tuhan, dan ia berusaha untuk kembali kepada Tuhan selagi ada kesempatan. Ia memperbaiki semua kesilapan yang lalu. Saudara, Yakub adalah gambaran orang Kristen yang tenang, yang dapat mengikuti peraturan-peraturan Tuhan, bahkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kadangkala menyimpang dari cara Tuhan, tetapi ia tetap memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kembali di jalan Tuhan yang benar. Saudara, apakah yang dapat kita simpulkan pada hari ini? Pertama, Tuhan tidak salah berikan berkat kepada siapapun yang sungguh-sungguh takut akan Dia, meskipun kadang-kadang melakukan kesilapan. Yakub adalah seorang penipu, tetapi menyesali perbuatannya, maka Tuhan memberkatinya. Yang kedua, tipu muslihat bukanlah cara terbaik untuk mendapatkan berkat Tuhan. Tipu muslihat menyebabkan banyak masalah dan harus kita hindari. Yang ketiga, keluarga yang hebat adalah keluarga yang dapat mengajar anak-anak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan seharian. Keluarga yang hebat bukanlah yang dapat menonjolkan kemampuan lahiriah anak semata-mata, tetapi dapat menanamkan iman dan sikap takut akan Tuhan terhadap anak-anak mereka. Yang keempat, orang tua Kristen adalah guru agama pertama yang dikenal anak-anaknya. Ajaran dan kasih sayang yang diterima anak-anaknya, itulah yang akan menjadi gambaran masa depan mereka. Yang kelima, pimpinan Tuhan adalah hal utama untuk mengenal jalan Tuhan dan mendapat berkat Tuhan yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat hidup sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami tetap sabar dan setia untuk menunaikan kewajiban kami sebagai orang yang percaya Tuhan. Tuhan, ajar kami supaya tulus dan cerdik di dalam setiap masalah dan kehidupan kami. Ajar kami supaya tetap jujur di dalam apapun keadaan dengan cara yang tidak berdosa, dan kami tetap mengingat bahwa Tuhan peduli. Tuhan memberkati orang yang peduli dan mengandalkan Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Jadikan kami, keluarga dan orang-orang yang beriman,
yang dapat mewariskan berkat-berkat yang luar biasa dan ajaib daripada Tuhan. Berkat-berkat yang dapat membawa orang untuk datang kepada terang dan menikmati sukacita berasal daripada Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Ingatkan kami pada waktu kami lupa firman Tuhan. Ingatkan kami pada waktu kami lupa teguran Tuhan. Ingatkan kami pada waktu kami menjauh dari Tuhan. Tuhan, berkati semua kami yang mendengar hari ini. Biarlah pekerjaan-Mu luar biasa, heran di dalam hidup kami. Tuntun kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Nixon atas firman Tuhan yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan mengucap syukur pada Tuhan karena pada pagi ini kita berkesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat Tuhan sudah diberkati, dikuatkan dalam iman kita untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Kiranya setiap jemaat Tuhan senantiasa teguh di dalam Tuhan. Dan terima kasih juga kepada semua jemaat Tuhan yang sudah menyertai dalam ibadah online daripada awal sehingga akhir ini. Dan kiranya semua diberkati. Dan begitu juga kita juga mau pada ketika ini kita mau berdoa untuk penutupan bagi ibadah kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Dan marilah kita berdoa khusus untuk beberapa perkara, yaitu satu, kita mau berdoa khususnya bagi perlindungan setiap jemaat Tuhan di sidang ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita, menjauhkan kita daripada penyakit-penyakit COVID-19. Dan begitu juga kita doakan juga semua aktiviti kita sepanjang minggu depan, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati, baik dalam aktiviti kebaktian online gereja ataupun kebaktian online mudah-mudi pada hari Sabtu akan datang. Dan akhir sekali kita doakan setiap apapun yang kita lakukan, pekerjaan atau usaha, supaya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan dikasih, mari kita tunduk kepala, berdoa, dan saya pimpin dalam suara kebenaran. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kebaktian kami sudah berakhir pada saat ini, dan kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengar sebentar tadi, yang telah dibawakan dan disampaikan oleh Pastor Nixon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pastor Nixon dengan hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan dalam pelayanannya pada masa-masa depan yang lebih lagi. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar tentang firman Tuhan ini, supaya senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan biarlah benih firman Tuhan yang sudah ditabur dan bertumbuh dan berbuah di dalam hati setiap jemaat Tuhan di sidang ini. Itu juga pada pagi hari ini Tuhan, kami juga turut mendoakan bagi aktiviti kami sepanjang ke depan, baik aktiviti kebaktian online secara umum, aktiviti kebaktian online mudah-mudi yang akan diadakan pada hari Sabtu depan. Dan begitu juga Tuhan, kami juga serahkan pekerjaan dan usaha setiap jemaat Tuhan di sidang ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai, memberkati apapun yang dilakukan. Dan kiranya Tuhan Yesus juga memberkati setiap kebaktian yang diadakan seluruh Kobim hari ini, seperti mana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih, dan kami juga mau berdoa kiranya Tuhanlah yang melindungi setiap jemaat Tuhan daripada penyakit COVID-19, baik yang ada di Ketentu Lama, di Merakau, atau di luar daerah, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami serahkan setiap jemaat Tuhan di sidang ini supaya senantiasa berada dalam perlindungan penjagaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, terimalah anugerah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Simpanlah dan nikmatilah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, sampai bila-bila. Terima kasih, dan ini doa kami, mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Jemaat Tuhan yang kasih, ibadah kita sudah berakhir di sini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang sudah menyertai, dan jumpa dalam ibadah online pada minggu seterusnya. Sekian. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi